그대 지금 무슨 생각하며 일을 Sungguh indah bunga melati, harum mewangi hiasi taman. Bekerja semangat di pagi hari, bekerja demi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awal kegiatan aku di pagi hari ini dengan ngurusin pakaian ya teman-teman. Jadi itu aku tinggal bilas-bilas doang ya, karena ini tuh udah aku cuci gitu ya, jadi tinggal ngebilas doang. Nah kemarin itu ada yang bilang sama aku ya teman-teman di kolom komentar, katanya Bun, pakaiannya jangan langsung dijemur, disucikan dulu dong katanya gitu ya. Maksudnya itu aku juga bingung sih teman-teman ya, kalau masalah pakaian disucikan setahu aku itu bukan sebelum dijemur gitu ya, tapi sebelum dicuci. Jadi sebelum kita kasih sabun kita cuci dulu pakai air biasa gitu. Nah setelah itu barulah kita kasih sabun gitu ya untuk cucian yang kedua gitu ya, setahu aku gitu ya. Cuman nggak tahu juga sih maksud dan tujuan komennya itu gimana ya teman-teman. Tapi menurut aku pribadi ya begitu gitu ya. Kalau misalnya kita mau mensucikan pakaian itu bukan sebelum menjemur ya, tapi sebelum mencucinya dengan sabun. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya untuk kejemur pakaian. Alhamdulillah cuaca itu lumayan bersahabat teman-teman. Cuacanya lumayan panas nih ya, panasnya itu lumayan cetar banget. Barokallah teman-teman, di tempat aku beberapa waktu ini tuh lumayan lah ya ada hujan. Walaupun di siang hari cuaca itu panas gitu ya, tapi kadang tuh di malam hari suka ada hujan. Dan salah satu yang aku lumayan takutkan teman-teman kalau udah hujan di tempat aku itu anginnya kenceng banget ya. Jadi kadang itu kalau misalnya pas udah hujan anginnya lumayan kenceng gitu ya, nah itu kadang suka ada rasa takut juga gitu ya, karena kalau udah berurusan sama angin itu agak-agak rada serem gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh pokoknya kalau misalnya pas lagi ada hujan angin gitu teman-teman, aku lumayan udah ngerasa lega sedikit sih teman-teman, karena kan pohon rambutan di depan rumah itu kan udah ditebang. Sebelumnya itu beneran horor banget teman-teman pas ada pohon rambutan gitu ya, karena udah kejadian gitu kan yang kemarin itu yang sempat patah dan bikin meteran aku pecah gitu. Jadi itu kayak bener-bener bikin trauma, tapi sekarang itu alhamdulillah udah lumayan lega sih. Oke deh lanjut ya, setelah ngurusin pakaian, di sini aku lanjut ke dapur buat nyuci piring. Jadi ini tuh cucian piring dari kemarin gitu ya, habis makan malam sama sarapan pagi ini juga gitu ya teman-teman. Jadi itu belum pada aku cuci gitu ya. Karena kalau aku sendiri teman-teman, kalau pas lagi badan itu enak gitu ya, kadang malam itu walaupun gak bikin konten tetap ya aku bersih-bersih dapur walaupun hanya sekedar cuci piring. Tapi kalau pas lagi badan itu kayaknya nggak bisa bersabar pengen rebahan, ya udah aku tinggal aja gitu ya. Nggak mau yang terlalu ngepres tenaga banget gitu ya teman-teman. Apalagi aku sekarang ini masih belum yang terlalu terburu-buru di pagi hari, karena kan anak-anak masih belum sekolah ya, masih kecil gitu. Mungkin beda dengan teman-teman yang anaknya itu sekolah gitu, yang udah sekolah pagi-pagi itu pasti harus nguprok di dapur. Jadi kayak harus memaksimalkan banget gitu ya waktu di malam hari agar besok pagi jauh lebih produktif. Nah kalau aku sendiri sih teman-teman pengen gitu ya, kalau setiap malam itu selalu ngebersihin dapur gitu ya, atau rumah gitu. Jadi besok itu agak lumayan legaan gitu ya. Cuman kadang itu rumahku itu nggak yang terlalu gimana-gimana teman-teman. Jadi kan di siang hari atau di sore hari kadang akan aku udah bersih-bersih, udah nyapu gitu ya. Jadi palingan kayak di malam hari itu ya palingan yang numpuk itu cuma cucian piring, yang selain itu ya masih aman terkendali gitu. 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정한 Kalian lagi pada apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Ada yang udah beresan gak nih teman-teman? Kalau ada yang udah beresan, wah keren banget sih ya. Semoga juga buat kalian itu yang nonton video aku itu sambil rebahan bisa menyimak dengan dengan penuh konsentrasi lah gitu ya. Jadi nanti setelah nonton video aku ini semangat kalian itu kembali menggebu-gebu ya teman-teman buat melakukan aktivitas di rumah. Ya sebagai ibu rumah tangga teman-teman, kegiatan kita di rumah ya begini-begini aja gitu ya. Nah dengan menonton video-video yang memberikan kita itu semangat buat beres-beres rumah gitu ya, itu menurut aku juga salah satu jadi mood booster sih teman-teman ya. Karena aku pribadi juga gitu, di saat lagi mager melanda gitu ya, aku tuh sering banget teman-teman nyari video gitu ya yang cleaning motivation gitu ya, atau yang beres-beres rumah, atau yang ya pokoknya yang urusannya itu dengan kegiatan di rumah lah gitu.
Intinya sih teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat orang lain beraktivitas dan dia melakukannya dengan gembira gitu ya, dan dengan penuh semangat gitu ya, kayaknya kita yang ngelihat atau yang ngedenger aja gitu ya, rasanya juga ikutan semangat. Bener nggak sih? Kalau menurut aku pribadi sih begitu ya teman-teman. Makanya jujur, kalau buat aku pribadi, kalau misalnya pengen banget nyari motivasi buat bersih-bersih, itu aku lagi lebih mengutamakan, maksudnya ya mencari video yang dia itu bersuara gitu, bukan silent vlog gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya silent vlog itu kayak semangatnya tuh rada kurang nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi nyantai gitu ya, aku juga seneng nonton yang silent vlog gitu teman-teman, karena ya kayak seru aja gitu nontonnya. Tapi kalau untuk nyari semangatnya kayaknya kurang deh ya. Cuman balik lagi ya teman-teman, itu hanya pendapat aku sendiri gitu ya. Mungkin kita bisa berbeda pendapat gitu ya. Dan pastinya setiap orang bisa berbeda pendapat. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut nih teman-teman dengan mau beres-beres di area kolong meja dapur aku ini. Jadi teman-teman, ini kan rak yang warna biru ini sebenarnya nggak terlalu berfungsi gitu ya. Makanya itu tuh aku kemarin itu kayak naruhnya tuh yang masih bingung gitu ya sebenarnya gimana. Nah, aku tuh kepikiran teman-teman buat naruh rak ini tuh di bawah sini gitu ya. Jadi aku bagi dua untuk si raknya gitu ya. Kan raknya itu ada 4 tingkat. Jadi aku masing-masing jadiin dua tingkat gitu. Sebagian itu maksudnya 2 tingkatnya aku taruh di bawah meja kompor, yang pas di bawah bagian kompor gitu ya. Dan yang 2 tingkatnya lagi nanti bakalan aku taruh di bawah wastafel teman-teman. Jadi untuk yang di bawah meja kompor ini bakalan aku taruh untuk naruh sutil-sutil teman-teman, tapi sutil-sutil yang bahan stainless gitu ya. Terus juga sendok-sendok nasi. Pokoknya sendok-sendok yang begitulah teman-teman, biar nggak terlalu berantakan dan terlalu warna-warni di luar gitu ya. Terus di sini aku juga fungsikan buat nyimpen rak-rak serbaguna yang kayak gini yang nggak aku pakai gitu. Jadi aku simpen dulu aja di sini. Jadi nanti pas kapan dibutuhin ya udah enak lah nyarinya gitu ya. Nah di sini pokoknya aku simpen aja kayak gini teman-teman. Karena aku juga juga bingung gitu ya mau naruh raknya itu di mana gitu. Jadi aku taruh di situ aja. Jadinya kalau misalnya aku tuh mau masak-masak gitu ya dan pakai sutil yang besi gitu ya, atau yang stainless. Nah aku ngambilnya dari bawah ini gitu ya. Biasanya kan aku suka pajang tuh di tempat sendok. Nah untuk sekarang aku simpen di sini aja ya, biar sedikit agak rapi lah teman-teman di tempat sendok. Jadi nggak terlalu yang banyak banget barang kayaknya kelihatannya di situ gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh mau susun dulu gitu ya di sini untuk si rak susunnya ini gitu ya, karena aku tuh lagi nyari tempat yang pas gitu. Nah untuk rak yang di bawah kolong dapur ini aku fungsikan untuk naruh ini ya teman-teman, kayak kayak wajan-wajan gitu ya, wajan-wajan yang bakalan jarang aku pakai gitu. Terus juga naruh-naruh kain lap gitu teman-teman. Jadi kain lapnya itu habis aku cuci aku lipat dan aku taruh di situ gitu ya. Jadinya biar lebih rapi dan nggak berserak-serakan kemana-mana gitu teman-teman. Nah di sini anak-anak itu jangan lupa ya teman-teman, pasti selalu aja harus ngeganggu gitu ya. Pokoknya kayak anak-anak itu wajib banget teman-teman untuk ngerusuin bundanya. Nah itu dia ngadu katanya itu tangannya gitu ya teman-teman sakit gitu ya. Karena memang tadi aku lihat tangannya itu tuh dipukul sama si kakak ya. Itu jadi tadi yang megang boba itu adalah adik ya teman-teman. Dia tuh nangis karena tangannya dipukul sama kakak, jadi minta ditiup gitu. Masya Allah. Oke deh, setelah area kolong itu udah lumayan rapi, di sini aku lanjut nih teman-teman buat ngerapin di area sini. Jadi teman-teman, rak piring ini bakalan aku pindahin lagi ke dekat ini ya, dekat kamar mandi sama laundry room. Karena kan dia itu warnanya hijau ya. Jadi aku tuh pengen untuk area untuk barang-barang yang warnanya hijau, nanti dia itu satu tempat aja gitu ya di sana gitu teman-teman, di pojokan dekat kamar mandi gitu ya. Jadi nanti di area dekat dekat kulkas itu ya nggak apa-apa lah, barang-barang yang serba pink gitu, yang serba agak lumayan cantik lah teman-teman, biar nggak terlalu banyak barang banget kelihatannya di sebelah situ gitu ya, dan biar di area sini nggak terlalu kayak kelihatan kosong. Jadi teman-teman, ini aku taruhnya di sini aja.
Oh iya teman-teman, kalau untuk ngegeser lemari ini tuh aman ya teman-teman, karena memang lemari ini tuh isinya nggak terlalu banyak juga, nggak berat-berat gitu ya. Terus juga dia ada rodanya teman-teman, jadi ini tuh kalau misalnya digeser-geser gitu insya Allah aman ya. Kecuali kalau meja-meja yang ukuran besar. Tadi pun meja itu bukan aku bukan aku gerek-gerek gitu ya teman-teman, tapi aku angkat karena memang itu isinya udah nggak ada yang di bawah kolongnya, jadi udah ringan. Jadi aku bisa aku angkat aja gitu ya, biar karpetnya takutnya nggak ketarik. Tapi biasanya kalau ada isinya teman-teman itu aku tarik atau geser itu pelan-pelan ya, biar karpetnya nggak cepet robek. Oke lanjut teman-teman, di sini aku coba buat tata-tata nih teman-teman. Untuk rak yang warna pink ini aku taruh di sini aja karena aku tuh mau naruh kopi, gula, terus juga stok kopi sachet gitu ya. Terus juga nanti aku mau taruh untuk termos gitu ya. Aduh mohon maaf agak keselak. Aku mau taruh termos, terus juga susu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikinin anak-anak itu susu di sebelah sini gitu ya, karena kan termosnya kan warna hijau. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini termosnya itu berkumpul dengan si rak yang warna hijau ini aja. Terus juga itu toples susunya anak-anak juga warna hijau teman-teman. Jadi biarkan aja lah mereka itu si hijau-hijau berkumpul di sini gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak macam gitu teman-teman warna yang ada di dekat meja makan sama kulkas gitu. Nah di sini aku coba taruh si teko yang karah ini ya warna pink di sini, tapi ternyata ini agak kelihatan sempit gitu ya. Nanti insya Allah bakalan aku tukar aja pakai teko aku yang kaca itu agak kecilan. Tapi untuk sementara aku taruhnya begini aja dulu ya, nanti aja deh aku tukernya. Oke udah lumayan rapi teman-teman di area si rak piring aku yang warna hijau. Di sini aku lanjut buat ngerapin di area sini nih ya teman-teman. Jadi ini tuh mau aku pindahin lagi untuk si meja makan aku ini ya teman-teman, ke sebelah kulkas gitu ya, ke samping kulkas. Jadi biar pas ngebuka kulkas gitu ya itu kayak nggak kehalang gitu lah teman-teman. Nah ini juga ringan banget ya teman-teman. Jadi diangkat begini doang mah mudah gitu ya, nggak terlalu susah. Oke di sini aku pindahin juga tempat sendoknya teman-teman. Nah seperti ini ya. Oh ya untuk geser-geser di sini tuh aku nggak bisa jadiin satu video ya teman-teman, karena durasinya itu ternyata panjang banget, kayak 1 jaman lebih gitu teman-teman untuk mentahannya. Jadi nanti bakalan aku bagi aja jadi 2 part ya. Dan nanti juga aku bakalan pindahin lerbek dan juga bakalan aku tatain. Kira-kira kalian penasaran nggak di mana aku taruh lerbeknya nanti? Pokoknya kalian jangan lupa ya teman-teman untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Hayo siapa nih di antara kalian yang udah sering nonton tapi belum subscribe? Ayo teman-teman di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar kalau ada video terbaru dari aku kalian tidak ketinggalan. Oke balik lagi ke videonya. Nah ini meja makannya langsung aku lap-lap dulu ya teman-teman, pakai cairan cuci piring yang udah aku kasih air, terus aku lap-lap gitu ya biar bersih. Karena itu tuh tadi ada tumpahan susu ya teman-teman. Jadi sini aku bersihin dulu biar lebih bersih dan pastinya biar lebih seger gitu ya aromanya, dan biar nggak dihinggapin sama lalat. Nah di sini aku pindahin lagi ya teman-teman untuk rak saji susunnya. Sebenarnya ya teman-teman, kalau mindahin barang di dapur itu ya, kalau mindahinnya doang mah itu nggak bikin susah gitu ya. Tapi yang bikin lama gitu teman-teman kadang itu ya kayak mencari posisinya yang pas gitu ya. Sebenarnya kalau untuk mindahin doang mah sebenarnya nggak lama waktunya ya teman-teman. Nah untuk magicomnya aku taruh di sini dulu ya teman-teman. Nantikan terus ya video terbaru aku setelah video ini bakalan gimana gitu ya penataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.